Bunuh dia. Guoshu apaan? Injak-injak saja Master Guoshu ini. Tinju barat yang terkuat. Injak-injak saja Master Guoshu ini. Bunuh dia. Yang sedang dipukuli sekarang adalah yang disebut Guoshu Tinju Shinyi Daxia, Master Ji Fengyun. Guoshu mereka itu. Semuanya cuma macan kertas. Kakek ini berpakaian seperti mau berlatih kungfu, kayak badut saja. Ayah. Aku mempermalukanmu. Aku mempermalukan Daxia. Santishi yang kalian berdiri sekarang adalah latihan kuda-kuda tinju Shinyi. Jika Santishi saja tidak bisa berdiri dengan baik, maka fondasi tinju Shinyi tidak akan kokoh. Jurus tinju Shinyi mengatakan, semua jurus berasal dari Santishi. Kau bahkan tidak bisa berdiri Santishi dengan baik, masih mau berlatih tinju Shinyi apa? Apa gunanya berlatih tinju? Tinju Shinyi adalah salah satu dari 3 aliran internal Huasyaku, juga disebut Guoshu. Kegunaan tinju Shinyi hanya ada 6 kata, dan 6 kata ini adalah makna sejati dari tinju Shinyi. Pertama, menjaga kesehatan. Mati lagi. Bangun. Ayah. Maafkan aku. Bunuh dia. Ini yang namanya Guoshu Daxia. Ini yang namanya Master Daxia. Saudara-saudari, aku hanyalah seorang penggemar tinju barat amatir. Aku ingin mengumumkan sesuatu di sini. Dalam sebulan, aku akan menaklukkan seluruh Guoshu Daxia. Guoshu sudah mati. Guoshu. Tidak ada yang mati. Apa katamu? Seni bela diri tradisional Tiongkok tidak mati. Aku yang kurang berlatih. Tinju Shinyi mengajarkan memukul orang seperti menggantung lukisan. Artinya, setiap pukulan harus menembus. Dan tinju Shinyi juga mengajarkan membunuh orang seperti berjalan. Antara mundur dan maju, tinju 5 elemen terbentuk secara alami. Dan semua ini harus dibangun di atas dasar Santishi. Ayahku akan bertindak. Ayahmu? Tuan Ji, Anda sudah 90 tahun. Ayahmu akan keluar dari peti mati untuk menyelamatkanmu. Ayahku akan turun tangan. Aku beritahu kalian. Guoshu Daxia. Masih ada. Batuk-batuk terus. Dasar penyakitan. Ambil tasmu. Baik. Dulu kusuruh kau berlatih keras, tapi kau tak pernah dengar. Baru 90 tahun, sudah seperti orang sakit-sakitan. Begini, tunggu aku. Jalan saja sudah susah. Seumur hidup melajang, tak punya istri atau anak. Kau berharap aku merawatmu di masa tua? Hari ini kuantar kau ke panti jompo. Setelah ini, urus dirimu sendiri. Aduh. Aku sudah muak melihatnya. Bagaimana bisa dia memperlakukan kakeknya seperti itu? Semua orang akan menua suatu hari nanti. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda adalah kebajikan dasar setiap orang.
Kakek, Beberapa tahun terakhir, Aliansi Tinju Barat telah menantang berbagai aliran bela diri di Daxia. Mereka telah menantang aliran bela diri terkenal lainnya. Dan hari ini, yang terakhir dari Daxia, Grandmaster Tinju Singi, Ji Fengyun yang berusia 91 tahun, telah tewas dalam pertarungan. Tewas. Sejak saat itu, Guoshu Daxia benar-benar punah. Halo. tolong urus pendaftaran rawat inapnya. Sudah reservasi sebelumnya. Betul, betul. Saya ingat sudah reservasi. Uangnya juga sudah dibayar. Keluarga silakan tanda tangan. Maaf, saya mau konfirmasi lagi. Anda keluarganya? Saya adalah orang tuanya. Pak, ini tidak lucu. Anda tidak seharusnya bercanda seperti ini dengan orang tua. Sudah, kau mati saja di sini. Tanpa kau menggangguku, aku jadi lebih tenang. Anak muda ini... Tunggu. Bapak, Anda ini... Ini semua salahku. Seharusnya, aku yang berbakti padamu. Dulu waktu kecil tidak berlatih dengan baik, dasarnya tidak kuat. Baru 90 tahun, sudah tidak bisa melayanimu lagi. Malah membuatmu harus dibawa ke panti jompo. Kamu anak muda ini. Bagaimana bisa kamu begitu? Membiarkan kakekmu berlutut padamu. Ini benar-benar melawan takdir. Apa kamu tidak takut disambar petir? Melawan takdir? Disambar petir? Kakek, cepat bangun. Dia jelas mampu merawatmu, tapi malah mengirimmu ke panti jompo. Dan lagi, masih juga bersikap sinis dan kejam seperti ini terhadapmu. Nona, kamu tidak tahu, dia ayahku. Apa? Maafkan aku. Aku baru 90 tahun, sudah tidak bisa melayanimu lagi. Anakmu ini tidak berbakti, ayah. Anaknya 90 tahun, berarti ayahnya umur berapa? Dia bernama Ji Fengyun. Guru besar tinju Singi itu bernama Ji Fengyun. Ah, dia adalah orang yang disebut-sebut itu. Ayahku akan bertindak. Apa yang kamu katakan? Guru besar tinju Singi. Ji Fengyun. Itu kakakku. Kamu mengenalnya? Dia benar-benar ayah yang akan bertindak. Sepanjang hidupku, tinju aliran internal sudah mencapai puncaknya. Menikmati usia yang panjang. Aku pernah di era Republik mencapai puncak kekuasaan. Menjabat sebagai kepala instruktur seni bela diri. Juga di awal abad lalu, pergi ke seberang lautan, mengalahkan semua lawan. Menjalani hidup tanpa batas. Tubuh kurus mengalahkan juara kelas berat, menjalani hidup tanpa Lalu batas. kembali tenang. Menikah dan punya anak. Putra sulungku tidak pernah pulang. Putra keduaku, 90 tahun, juga sudah kukirim ke panti jompo. Meskipun hatiku terasa kosong, tapi tidak perlu melihat anakku menua hari demi hari dan menderita. Tidak perlu mengeluh tentang waktu yang tak kenal ampun. Kecemasan itu sekarang kembali ke kampung halaman, sebidang tanah kecil, bekerja saat matahari terbit. Beristirahat saat matahari terbenam. Hidup ini, biarlah terkubur di sini, di tanah kuning ini.
Istri, nanti kalau ketemu kakek buyut, kamu yang bilangnya. Biar kamu saja yang bicara. Baik. Kalau begitu, jangan bicara sembarangan. Aku tahu. Kakek buyut, aku pulang. Kakek buyut, hari ini nafsu makanmu tidak begitu baik, ya? Kenapa cuma makan sedikit? Apa yang kalian pegang itu? Katakan. Kakek buyut. Ini kakekku. Feng Yun, kamu adalah yang tertua. Kamu adalah seorang kakak. Jika adikmu tidak berlatih dengan baik, kamu harus mengawasinya. Ayah, adik tidak suka berlatih bela diri. Jangan memaksanya. Nanti aku akan berlatih dengan baik dan melindunginya saja. Ayahku akan bertindak. Kakek buyut, Ini ayahku, cucumu, Ji Baisui. Kakek buyut, maafkan aku. Aliansi Tinju Barat selalu ingin membuktikan Tinju Barat adalah seni bela diri nomor 1 di dunia. Ayah, Maka, mereka menantang Daxia, ingin membuktikan bahwa Daxia tidak punya Guoshu. Ayah, Daxia tidak punya Guoshu. Grandmaster Tinju Singi sudah kubunuh. Sudah kubunuh. Tinju Barat. Aku, putra Ji Fengyun. Ji Baisui dari Tinju Singi. Pak Tua, Mau apa kau? Ayahku mati, masih ada aku. Aku mati, masih ada putraku. Jika kami semua mati, kakekku akan turun tangan. Cari mati. Anak sulung mati. Anak kedua masuk panti jompo. Cucuku. Aku tidak punya kerabat lagi. Kakek buyut, jangan terlalu sedih. Jaga kesehatan. Para penonton, Ji Fengyun punya adik. Bernama Ji Fengyu. Dia juga Grandmaster Tinju Singi. Menyerang panti jompo. Aku tidak pernah berpikir akan memukul orang tua. Pergi. Kali ini Aliansi Tinju Barat ingin membasmi sampai ke akar-akarnya. Mereka ingin menghancurkan Guoshu. Namaku Hong Tao. Ada orang bernama Ji Fengyu. Apa dia tinggal di sini? Hah? Kak, dulu waktu kecil, ayah menyuruh kita berlatih Santishi. Aku berlatih 20 menit. Lalu pergi ke sungai mencari ikan. Kalau saja waktu kecil kita mendengarkan ayah, berlatih dengan baik, apa fondasi kita akan lebih baik? Dan kau tidak perlu meninggal di usia 91. Semua jurus berasal dari Santishi. Semua jurus berasal dari Santishi. Kau bahkan tidak bisa melakukan Santishi dengan baik. Untuk apa berlatih Tinju Singi?
Santishi dari tinju Singi. Harus dilatih seumur hidup. Ji Fengyu. Tinju Barat akan menghancurkan semua yang kalian sebut Guoshu Daxia ini. Semuanya, apa itu Taiji, Tinju Hong, Tinju Baji, Bagwadzhang, sudah kuhancurkan. Sekarang, seluruh Daxia, hanya tinju Singi kalian yang tersisa dari seni bela diri tradisional. Ji Fengyun adalah perwakilan terakhir tinju Singi Daxia. Dia sudah. Dia tidak bisa lagi mewakili tinju Singi. Dia seorang Grandmaster. Dia tidak bisa mewakili. Kalau begitu, kau saja yang mewakili. Yang bisa mewakili tinju Singi. Hanyalah ayah kami. Ji Jinhua. Kami bahkan belum menguasai dasarnya. Kalian berdua sudah 90 tahun. Apa mungkin ayahmu akan keluar dari peti mati? Ayahmu mungkin sudah mati. Tunggu. Kau juga menguasai tinju Singi. Aku datang untuk menantangmu. Hidup atau mati, tidak peduli. Berani atau tidak? Sekarang, mengingat kau sudah tua, kau membungkuk ke kamera ini dan bilang, Guoshu Daxia kalian. Itu sampah. Aku akan langsung pergi. Aku akan langsung pergi. Aku juga tidak mau mempersulitmu. Seorang kakek tua. Kepala mendongak ke atas, memiliki keberanian menembus langit. Tangan mendorong keluar, memiliki kekuatan menggeser gunung. Lidah menjulur ke atas, memiliki kemampuan menelan gajah. Ini adalah 3 puncak dalam Santishi. Ini lagi. Kayak orang bodoh. Ji Fengyu dari tinju Singi. Aku akan bertarung denganmu. Hidup atau mati. Guoshu Daxia takkan pernah padam. Ayahku akan turun tangan. Aku akan membunuhmu. Ayah. Anakku, tolong beri dia nama. Ji Baisui. Baik, ayah. Aku akan menuruti ayah. Ayah. Kakek. Kakek buyut. Kakek buyut. Anda. Paman keduaku. Aliansi Tinju Barat. Pergi ke Panti Jompo. Dan membunuh paman keduaku. Ini semua salahku. Baru 90 tahun, sudah tidak bisa melayani Anda lagi. Anak keduaku juga meninggal. Kakek buyut. Anda. Pergi dan beritahu mereka. Besok aku akan menemui mereka. Menemui siapa? Aliansi tinju apa? Kakek buyut. Anda. Di arena oktagon tempat anak sulung meninggal itu, aku akan menunggu mereka. Aku akan menunggu mereka. Mereka ingin melihat yang asli, kan? Beritahu mereka. Senjata tidak dibatasi. Hidup atau mati tidak dibatasi. Aku akan berdiri di atas ring selama 3 hari. Dalam 3 hari, semua petinju barat dari seluruh dunia boleh datang menantangku. Jika setelah 3 hari mereka tidak datang mencariku, aku yang akan mencari mereka. Aku akan menembus seluruh Daxia, lalu keluar dari Daxia, menembus seluruh Asia, menembus seluruh dunia. Semua ingin melihat yang asli. Baik. Kalau yang asli itu datang, jangan takut. Tuan Ji, tidak ada yang bisa kuberikan padamu. Ini dibuat oleh penjahit Li Shunchang. Aku minta Li Shunchang menjahitkan pakaian ini sendiri. Kau harus menerimanya. Baik. Benar-benar orang yang luar biasa.
Ayah, apa itu Guoshu? Pertama, jaga kesehatan, lalu atur negara. Kemudian, menaklukkan dunia. Halo? Ini Huasia TV. Ayahnya sudah kembali. Apa? Ayah siapa? Ayah Ji Fengyun sudah kembali. Ji Fengyun bilang di ring. Ayahnya akan turun tangan. Itu memicu perdebatan di seluruh internet. Dia benar-benar kembali. Dia sedang dalam perjalanan ke ibu kota Jingdu. Markas besar aliansi tinju barat di Daxia. Dia akan menantang tinju barat. Semua master. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang kembali? Jelaskan padaku. Ji Jinghua. Ji Jinghua, ayah Ji Fengyun. Sekarang seluruh negeri? Tidak. Media global. Sedang bergegas ke ibu kota Jingdu, markas besar aliansi tinju barat. Ji Fengyun. Pria tua berusia 91 tahun berjalan dengan cepat. Ini sudah terlalu berlebihan. Jinghai TV, ini sudah terlalu berlebihan. Ini sudah terlalu berlebihan. Ayahnya? Dia pasti sudah 120 tahun. Segera siapkan 8 tim reporter. Cepat ke arena ibu kota Jingdu. Arena ibu kota Jingdu yang mana? Tempat Ji Fengyun meninggal. Baik. Ji Jinghua muncul. Ayah Ji Fengyun, Ji Jinghua muncul. Apa? Ayah Ji Fengyun. Benar-benar masih hidup? Benar atau bohong? Pergi. Pergi. Cepat pergi. Cepat. Seorang kakek berusia setidaknya 120 tahun muncul secara pribadi. Ini adalah berita besar. Yang mengguncang dunia, membawa abu anak dan cucunya. Dia akan bertarung dalam pertarungan bebas. Mereka bilang, Ji Jinghua ingin membalas dendam. Menurutku tidak. Dia hanya ingin keluar dan menunjukkan sesuatu yang nyata kepada dunia. Dia ingin membela. Guoshu yang telah diinjak-injak selama lebih dari 10 tahun. Dia sudah tua. Rambutnya memutih dalam semalam. Dulu waktu kecil disuruh latihan yang benar. Tidak mau dengar, tidak mau dengar. Sekarang mati dipukuli orang. Benarkah? Apa benar ada yang namanya Guoshu? Kalau begitu, besok lihat saja baik-baik. Aku hanya akan menunjukkannya sekali. Pemimpin. Sekarang seluruh dunia berdatangan. Ayahnya ternyata masih hidup. Sungguh tidak bisa dipercaya. Apa katamu? Siapa ayahnya? Ji Jinghua. Tuan Jinghua ternyata masih hidup. Anda mengenalnya? Waktu aku masih kecil, Tuan Jinghua sudah terkenal di dalam dan luar negeri. 40-50 tahun tidak ada kabarnya. Aku kira dia sudah lama meninggal dunia. 120 tahun. Rekor dunia Guinness, orang dengan umur terpanjang, adalah Carlos. Hidup sampai 122 tahun. Pada usia 110 tahun, dia sudah tidak bisa mengurus diri sendiri. Sedangkan Ji Jinghua, hidup sampai 120 tahun. Masih bisa naik ring. Bukan cuma itu. Waktu aku kecil, aku pernah tanya kakekku. Waktu kakekku kecil, Tuan Jinghua sudah terkenal di dalam dan luar negeri. Dia juga kepala pelatih seni bela diri. Apa? Kepala pelatih? 200 tahun lebih? Ini tidak mungkin. Tapi dia adalah master aliran internal. Dan jika aliran internal dilatih sampai puncak, seseorang bisa mengendalikan otot dan tulangnya, bahkan organ dalam dan sel-selnya. Aliansi Tinju Barat benar-benar berhasil memancing keluar master aliran internal yang tersembunyi di Daxia. Tapi aku khawatir dia sudah terlalu tua. Lian Po sudah tua, apakah dia masih bisa makan? Ayo, kita pergi ke sana. Lihat sendiri. Para penonton, apakah Daxia benar-benar punya Guoshu? Ayah Ji Fengyun benar-benar muncul. Mungkin hari ini,
Ji Jinghua akan jadi yang terakhir, orang yang mewakili Guoshu Daxia. Kalau Ji Jinghua hari ini mati lagi, maka mulai sekarang, Daxia tidak akan punya Guoshu lagi. Jenderal tua 120 tahun, minta bertarung. Apakah dia akan digotong masuk, atau datang dengan kursi roda? Mari kita tunggu dan lihat. Bisakah kau membunuhnya? Bunuh ayah Ji Fengyun. Kita bisa benar-benar menginjak-injak Guoshu Daxia. Sampai mati. Kau harus menggunakan cara paling kejam. Meskipun lawannya, kakek tua 120 tahun. Harus. Habisi dia. Injak-injak Guoshu. Injak-injak Guoshu. Injak-injak orang-orang bodoh itu. Injak-injak orang-orang bodoh itu. Pukulan berat Hong Tao mendominasi arena. TV Selatan. Serang. Pukulan berat Hong Tao mendominasi arena. TV Selatan. Mama, Kakek buyut akan melawannya, kan? kakek buyut akan segera datang. Apakah dia membunuh kakekku dan kakek buyutku? Tidak. Kakek, dengan kakek buyutmu. Hanya pergi ke dunia lain. Aku mengerti. Kakek buyut pasti akan memberitahunya. Daxia punya Guoshu. Semua legenda itu sebenarnya nyata. Betul. Daxia punya Guoshu. Para pendekar itu, semua legenda itu nyata. Tepat hari ini. Biarkan mereka semua tercengang. Para penonton yang budiman, selamat datang. Pertandingan kita akan segera dimulai. SWTV, Pertandingan kita akan segera dimulai. Conan, Master Tinju Singi yang berusia 120 tahun, perwakilan terakhir Guoshu Daxia, akan menantang juara tinju kita, Hong Tao. Tepat hari ini, kalian ingin melihat atau tidak, bagaimana petinju favorit kita Akan merobek. Kedoknya, Mau. dia bilang dia akan menembus Asia ini, menembus dunia ini. Yang ingin kukatakan padanya hari ini adalah, dia bahkan tidak bisa melewati hadanganku. Guoshu yang misterius dan penuh rahasia itu, selama ribuan tahun hanyalah alat untuk membodohi dan menipu orang. Hari ini juga, aku akan menginjak-injaknya sampai hancur ke dalam tong sampah sejarah. Ji Jinghua, apa benar kamu 120 tahun? Katanya kamu perwakilan Guoshu terakhir di Daxia. Benar begitu? Kalau kamu mati hari ini, ada pesan terakhir? Apa kematian anak dan cucumu? Memberimu keberanian. Menantang tinju barat? Jawab dong. Tolong jawab kami. Dia datang. Dia datang. Leluhur. Leluhur. Kenapa dia bawa tombak? Apa ini duel senjata dingin hari ini? Tongkat Baila dengan ujung besi. Tinju Singi dengan tombak. memukul orang seperti menggantung lukisan, membunuh orang seperti berjalan kaki. Tongkat Baila dengan ujung besi, tinju Singi dengan tombak. Mengangkat tombak dan menunggang kuda, tinju Singi adalah teknik tombak. Turun kuda lempar tombak. Tinju Singi adalah seni tinju. Ingat itu. Memukul orang seperti menggantung lukisan. Membunuh orang seperti berjalan kaki. Kakek buyut hari ini mengeluarkan tombak besarnya. Leluhur. Guihe datang. Mau apa? Untuk melihat leluhur menyebarkan guoshu, membalas dendam untuk kakek dan kakek buyut. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Leluhur, ini hanya akan ditunjukkan sekali. Baik, aku akan melihatnya dengan mata terbuka lebar. Leluhur.
Biarkan mereka melihatnya sendiri. Baik. Nanti, perhatikan baik-baik pukulan ini. Akan sangat keren. Aku menantikannya. Guoshu itu nyata. Usia itu nyata. San Wukong itu nyata. Huang Feihong itu nyata. Aku sangat berharap Semua fantasi masa kecilku itu nyata. Jika dia kalah, Daxia tidak akan punya Guoshu lagi. Guoshu yang menipu orang ini memang pantas diinjak-injak sampai mati. Perwakilan Guoshu terakhir telah memulai. Tapi entah kenapa, dalam hati, aku ingin dia menang. Bisakah dia menang? Hampir sampai di lokasi. Jangan bicara. Sebentar lagi mulai. Tuan Jinghua, rambutnya sudah memutih. Lian Po sudah tua, masih bisa makan. Tuan Ji, peti abu tidak boleh diletakkan di ring. Dasar orang tua. Sudah siap? Kenapa lagi-lagi gerakan ini? Gerakan aneh. Aneh banget. Apa mereka semua suka berpose? Bikin ngakak. Kenapa lagi-lagi gerakan ini? Gerakan ini lagi. Tidak. Salah. Gerakan Santishi ini salah. Yang dia lakukan, dan yang dilakukan Ji Fengyun dan yang lain, agak berbeda. Tidak. Hong Tao mundur. Ada apa? Rasanya ada yang tidak beres. Hong Tao berkeringat. Apa yang dia takutkan? Bukankah itu hanya gerakan aneh? Gerakan ini, apa ada yang salah? Aku merasa tidak bisa bergerak. Seperti niat membunuh dari segala arah. Mengunci diriku. Aku tidak tahu dia di mana. Yang mana dia? Aku tidak berani bergerak. Aku merasa aku tidak. Diawasi oleh satu orang. Tapi oleh seekor harimau. Aku. Sini. Berlagak misterius. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Tinju Beng secepat panah. Ini tidak mungkin. Dia Superman, ya? Dia persis seperti master bela diri dalam legenda. Itu tinju Beng mundur. Tinju mundur. Tinju maju. Satu mundur, satu maju. Memukul orang seperti menggantung lukisan. Ini membunuh orang seperti berjalan kaki. Memukul orang seperti menggantung lukisan. Ya ampun. Terlempar. TV Provinsi Nan, ini. TV Provinsi ini roboh. Arena ini roboh. Mengerikan sekali. Melempar orang seberat 100 kg sampai terpental. Seberapa besar kekuatannya itu? Berikutnya. Berikutnya. Kubilang, berikutnya. Oh, benar. Berikutnya. Asi. Habisi dia. Majulah. Hong Tao itu cuma amatir. Kalian kan profesional. Majulah. Dia punya sesuatu. Satu pukulan membuat orang terpental. Asi. Kalau kamu. Apa kamu bisa? Bisa tidak? Apa kamu bisa? Kalau tidak bisa, turun saja. Menyebalkan. Apa kalian bisa? Bukankah hari ini kalian bilang? Akan menginjak-injak Guoshu? Majulah. Injak-injak. Harus diinjak-injak.
Dia terlalu hebat. Dia benar-benar master Guoshu. Daxia kita benar-benar punya Guoshu legendaris. Aku selalu mengira itu cuma legenda. Dia sudah selesai bertarung. Aku juga mau berguru padanya. Aku juga ingin belajar. Guoshu kuno Daxia kita. Putar lagi. Putar lagi. Satu pukulan menjatuhkan orang seberat 100 kg. Kekuatan macam apa itu? Pelatih? Ji Jinghua ini harus kita injak sampai mati. Kalau tidak, Guoshu Daxia akan bangkit lagi. Tapi kekuatannya ini agak terlalu berlebihan. Aku adalah Raja Tinju Daxia, pendukung aliansi Tinju Barat. Aku tidak akan pernah mengizinkan Daxia memiliki petarung Guoshu sekuat itu. Bukankah dia mau bertarung 3 hari? Bagus. Kita habisi dia dengan pertarungan beruntun. Dia harus mati. Asin naik. Baik. Selanjutnya, Tuan Andrew, Daxia benar-benar punya master sekarang. Dia berhasil membangkitkan minatku. Bukankah dia ingin menaklukkan dunia? Aku akan menunggunya di sini. Tinju Singi dengan karate Kyokun kami, mana yang lebih kuat? Pukulan itu melampaui batas pemahaman manusia. Kurasa, itu pasti dia mengerahkan seluruh kekuatannya sampai batas maksimal. Kekuatan terakhirnya. Siapa di antara kita yang akan maju duluan? Aliansi Tinju Barat tidak mungkin gentar, kan? Aku akan maju duluan. Tapi, dia harus mati. Kalau tidak, jika dia sampai keluar dari Daxia, aliansi Tinju Barat kita akan sangat kehilangan muka. Dan Guoshu mungkin akan bangkit kembali di Daxia. Jika suatu hari nanti, setiap orang di Daxia mempelajari Guoshu, Tinju Barat tidak akan punya tempat untuk berkembang di sini. Ji Jinghua harus mati. Guoshu harus mati. Asi, aku punya cara. Guihe. Kau lihat kakek buyutmu beraksi. Kakek buyut. Pukulan itu sangat keren. Reputasi kita sudah tidak penting lagi. Cukup putuskan warisan Guoshu Daxia. Habisi dia, 10 tahun lagi. Siapa yang akan ingat Ji Jinghua? Siapa yang akan ingat Tinju Singi? Siapa yang akan ingat bahwa kita pernah menggunakan cara-cara kotor? Tuan Wang Anhu menelepon. Dia ingin Guoshu musnah sepenuhnya. Hati-hati. Ini sianida. Aliansi Tinju Barat tidak mengizinkan. Daxia punya Guoshu sekuat ini. Dia harus mati. Kita harus menginjak-injak Guoshu Huaxia sampai mati. Aku ingin merasakan Guoshu Huaxia yang sesungguhnya. Tapi kau mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Semuanya sudah siap? Sudah siap semua. HMPH. Satu pukulan membunuh satu orang. Aku akui aku bukan lawanmu. Tapi dengan keracunan sianida ditambah luka parah. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Keracunan, lalu dilemahkan oleh yang lain. Saat pelatih Wang tiba, dia sudah sangat lemah. Pelatih Wang, berikan pukulan terakhir untuk menyelesaikannya. Memangnya kenapa? Kalau semua orang tahu? 10 tahun lagi, orang hanya akan tahu bahwa akulah Wang Anhu yang menghabisinya. Tidak ada yang akan tahu prosesnya. Guihe, apa kau berlatih tinju dengan baik? Aku berlatih tinju dengan baik setiap hari. Kenapa berlatih tinju? Beritahu leluhur, kenapa berlatih tinju? Pertama, jaga kesehatan. Lalu, atur negara. Kemudian, damaikan dunia.
Pertama, jaga kesehatan. Lalu, atur negara. Kemudian, damaikan dunia. Inikah Guoshu? Guoshu. Pertama, jaga kesehatan. Lalu, atur negara. Kemudian, damaikan dunia. Tuan Zhang. Sudah sampai. Ayo. Siapa itu? Cepat. Cepat tangkap dia. Apa yang kau tiup itu? Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Satu batang tidak cukup untuk membunuhmu, ya? Cari mati. Cepat tangkap dia. Keamanan. Sungguh tak tahu malu. Tak tahu malu. Pengecut. Dia melakukan kejahatan. Harus dihukum. Pengecut. Siapa yang menyuruhmu? Tak tahu malu. Apa yang kamu tiupkan? Jawab. Apa? Orang tadi kabur. Serahkan dia ke pihak berwajib. Tambah keamanan di lokasi. Siap, bawa dia pergi. Aliansi Tinju Barat. Kalian menang dengan cara begini, sungguh tak tahu malu. Pergi sana. Tak tahu malu. Keji. Pengecut. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Aku bukan dari Aliansi Tinju Barat. Aku cuma tidak suka melihatnya. Sebagai penonton. Aku bukan dari Aliansi Tinju Barat. Mengerikan. Benar-benar gila. Sungguh tak tahu malu. Bisa dilakukan. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Aku. Tidak. Kewei. Kewei. Tuan Ji, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja? Ayah. Kewei. Tuan Ji, ada apa dengan Anda? Anda baik-baik saja? Leluhur. Anda baik-baik saja? Kakek buyut. Aku tidak kuat lagi. Aku sangat kesakitan. Kewei. Kakek buyut. Kamu juga terkena racun tadi. Guoshu Daksia kita. Guoshu Daksia kita. Guoshu Daksia kita. Apakah? Sudah tamat? Tidak akan. Ayah. Kewei. Kakek buyut. Ini racun mematikan. Aku sementara menyegel. 7 meridian dan 8 pembuluh darahku. Tapi, paling lama hanya bisa hidup 7 hari. Kalahkan seluruh dunia. 7 hari cukup. Aku duluan. Bukankah kau mau menantang seluruh aliansi? Ayo. Hong Tao cuma penggemar tinju. Setengah profesional. Mengalahkannya, kau pikir kau tak terkalahkan? Aku atlet bela diri campuran. ASI. Datang untuk menantang. Tak tahu malu. Pengecut. Mengerikan. Benar-benar gila. Giliran aku tampil. Tuan Zhang. Tuan Zhang, cepat pergi. Ada masalah besar di sini. Berteriak-teriak apa? Terlalu banyak orang di lokasi. Terlalu kacau. Tadi ada 2 orang pakai sumpit. Meracuni Tuan Ji Jinghua.
Dia, apa? Pelakunya sudah ditangkap. Satu kabur. Sekarang terlalu kacau. Demi keselamatan Anda, Tuan Zhang, mohon segera evakuasi. Aku tidak bisa pergi. Aku harus menemui Tuan Jinghua. Tidak bisa. Anda tidak boleh membahayakan diri. Minggir. Tuan Zhang, jika Anda bersikeras pergi hari ini, Anda harus melangkahi mayatku dulu. Kau. Tangkap pelakunya. Cari tahu siapa di baliknya. Siapapun dia, jangan biarkan satu pun lolos. Baik. Cyanida. Racun mematikan. Serius itu? Tidak ada harapan. Tuan Ji. Anda tidak bisa bertarung lagi. Anda harus segera ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Jika tidak, Jangan bertarung lagi, Tuan Ji. Ayo, bukankah kau jago bertarung? Ayo. Tuan Ji Jinghua sekarang mengalami kecelakaan. Kau tidak menjunjung tinggi etika bela diri. Betul, betul sekali. Tidak menjunjung tinggi etika bela diri. Diam. Mau menghentikan tinju baratku? Di Daxia, kalian mau mempromosikan pertarungan beruntun? Tuan Ji, jangan pergi. Jangan bertarung lagi. Kakek buyut, jangan pergi. Kakek buyut. Jangan pergi, Tuan Ji. Leluhur. Guihe. Apa itu Guoshu? Pertama, menjaga kesehatan. Lalu, mengatur negara. Kemudian, menaklukkan dunia. Lalu, apa itu tinju singi? Aku tidak tahu. Beberapa hari terakhir ini, leluhur akan menunjukkan padamu. Apa itu tinju singi? Namaku Asi. Aku tahu kau sudah diracuni. Dan tidak akan hidup lama. Tapi aku tidak akan menjunjung tinggi etika bela diri sekarang. Begitu kau menginjakkan kaki di ring ini, kau harus mati. Leluhur, kakek buyut. Menyerang diam-diam, ya menyerang diam-diam saja. Tidak tahu malu, ya tidak tahu malu saja. Mati kau. Kakek buyut. Memalukan. Serangan curang. Memalukan. Belum ada aba-aba mulai. Kau menghalangi jalan tinju barat. Untuk menyebar ke seluruh Daxia. Kau harus mati. Jangan pukul. Hentikan. Jangan pukul. Dasar pengecut. Hentikan. Berhenti. Jangan pukul. Jangan pukul kakek buyutku lagi. Kau harus mati. Menyerah. Jangan pukul. Jangan pukul. Tidak bisa. Saat dia lemah, habisi dia. Cepat hentikan. Jangan pukul. Turun. Cukup, sudah. Dia sudah pasti mati karena keracunan cyanida. Ditambah seranganku yang curang. Dia tidak akan selamat. Aku menang. Aku Asi, petarung bebas. Aku mengalahkan perwakilan terakhir Guoshu Daxia. Memalukan. Aku mengalahkan Guoshu Daxia. Tak terkalahkan. Aliansi Tinju Barat tak terkalahkan. Turun. Pergi. Turun. Anak muda. Tidak mungkin. Kau pikir kau sudah mengalahkanku? Jika Guoshu semudah ini dikalahkan, peradaban kita mana mungkin bisa bertahan sampai sekarang? Tidak mungkin.
Daya tahanmu tidak mungkin sekuat itu. Sudah kubilang aku akan menghancurkan kalian. Dan sekarang, ini baru permulaan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin daya tahan seseorang? Bisa sekuat ini? Xingyi. Ji Jinghua. Sini. Biar ku habisi kau. Dia bukan manusia. Kau mencariku? Tinju Pao yang maju dan kuat seperti api. Gila! Tinju Pao dari tinju Xingyi. Gui He, kau lihat jelas? Angkat dia. Berikutnya. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Tuan Ji tak terkalahkan. Bagaimana mungkin daya tahannya bisa sekuat itu? Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Dia pasti sudah di ambang batas, kan? Keracunan sianida dan terluka parah oleh ASI. Aku seharusnya bisa mendapatkan. Sasaran empuk, kan? Sebutkan namamu. Dakiang. Kakak Hu, tunggu. Kakak Hu. Pakai ini. Si tua bangka itu kuat sekali. Pertarungan bebas. Pakai rompi anti peluru, kau membuat semua orang menertawakanku. Dia Jack itu kecil. Dia mati itu besar. Jika Ji Jinghua tidak disingkirkan, orang-orang Daxia akan selalu berfantasi tentang Guoshu. Selalu mengira diri mereka tak terkalahkan. Tapi begitu dia mati di depan umum, 10 tahun lagi, orang-orang hanya akan tahu tinju barat tak terkalahkan. Siapa yang akan ingat tinju Xingyi? Siapa yang akan ingat Ji Jinghua? Ayo. Pergi. Tuan Ji tak terkalahkan. Wang Anhu. Raja Tinju Daxia, Wang Anhu. Pemegang sabuk emas. Wang Anhu datang. Raja Tinju. Namaku Wang Anhu. Hei, kakak. Katanya kau jago banget ya? Racun sianida sudah bereaksi. Cuma butuh 1 mikrogram. Udah bisa bikin orang mati. Wah, dia bisa tahan sampai sekarang. Udah keren banget sih. Hah? Racunnya mulai bereaksi. Kakek. Udah tua gini. Masih aja so kuat? Ayo sini. Kau pikir cuma kau sendiri bisa menghentikan budaya tinju barat Jinghai, budaya tinju barat, memusnahkan Guoshu? Dengerin ya, gak ada yang bisa menghentikan roda sejarah. Tinju barat itu yang paling ilmiah teknik bertarung. Tujuannya cuma buat hajar. Sedangkan kalian bukan. Kalian cuma ngomongin selalu rendah hati, sopan dan menepati janji. Kalian cuma ngomongin bude. Tekun selalu rendah hati, sopan dan menepati janji. Makna yang gak jelas. Kalian cuma gaya doang. Guoshu kalian bukan teknik yang bisa digunakan dalam pertarungan sungguhan. Ini sudah abad ke-21. Hal-hal kuno dan kolot ini ditakdirkan untuk dihilangkan. Dan kamu? Sebagai perwakilan Guoshu terakhir dari Daxia, apakah kamu masih akan terus melindungi sampah kuno dan kolot ini? Tuan Ji Jinghua? Berlutut dan katakan. Katakan. Wang Anhu masih sama seperti dulu, suka berdiri di atas moral. Siapa yang lebih hebat antara Anda dan dia? Aku punya 1 sabuk emas lebih banyak darinya. Ji Jinghua keracunan sianida dan terluka parah. Wang Anhu naik dan berbicara panjang lebar. Jelas mengulur waktu. Menunggu Ji Jinghua mati karena racun. Sakit parah. Aku iri pada Wang Anhu. Dia akan menginjak Ji Jinghua dan terkenal di seluruh dunia. Aku tahu kamu mengulur waktu. Menungguku mati karena racun, kan?
Kalau begitu aku beritahu kamu. Aku masih bisa hidup 7 hari. Bisakah kamu berdiri di sini dan bicara selama 7 hari? Kamu omong kosong. Kamu bilang Guoshu tidak bisa menahan penghancuran budaya tinju barat. Kau bilang aku satu-satunya praktisi Guoshu? Bukankah begitu? Bukankah kau yang terakhir perwakilan Guoshu? Aku tidak bisa mewakili Guoshu. Aku juga tidak bisa mewakili tinju Singi. Kau dari negara mana? Daxia. Kalau begitu, saat kau kecil, pernahkah kau menonton film wuxia? Pernahkah kau mendengar kisah-kisah dari dunia persilatan? Dalam perjalanan pulang sekolah, pernahkah kau membayangkan dirimu sebagai seorang pendekar pedang, memegang tongkat kayu, memotong rumput liar di pinggir jalan? Dalam peradaban kami, dari zaman kuno hingga sekarang, setiap generasi tumbuh besar dengan cara seperti itu. Tumbuh besar dengan cara Dalam seperti itu. peradaban kami, di hati setiap orang, terkubur sebuah benih kuno. Aku tidak bisa mewakili Guoshu, karena Daxiaku masih memiliki tak terhitung jurus dan seni bela diri. Memiliki kebijaksanaan yang tak terhitung. Kau bilang aku adalah perwakilan terakhir Guoshu. Kau salah. Aku hanyalah tinju Singi, salah satu dari sekian banyak pewarisnya. Tapi di masa depan, akan ada banyak generasi penerus. Mereka akan lebih kuat dariku. Mereka akan mengajarkan jurus ini kepada lebih banyak orang. Mereka akan memahami seluruh esensi dari jurus ini. Dan orang itu bisa jadi setiap orang yang hadir di sini. Bisa jadi setiap orang dari miliaran penduduk Daxia, termasuk aku. Bisa jadi bayi yang baru lahir. Bisa jadi pelajar, pekerja, atau petani. Bisa jadi siapa saja. Selama 5.000 tahun. Tak terhitung orang telah mencoba menghancurkan peradaban kita. Namun pada akhirnya, dari 4 peradaban kuno, hanya kita yang tersisa. Kau bilang kita tidak bisa menghentikan roda sejarah? Kalau begitu, aku beritahu kau, kitalah roda itu. Kitalah rodanya. Sampah rendahan, kemari. Biarkan aku menggilingmu sampai mati. Ini tidak beres? Ji Jinghua tak terkalahkan. Kenapa aku merasa seperti dikunci oleh puluhan ribu orang? Aku merasa tidak bisa bergerak. Dia bukan manusia. Di depannya, aku seperti sehelai kain usang yang diinjak-injak oleh ribuan pasukan. Ayo, biar ku hancurkan kau. Aku pakai rompi anti peluru. Apa yang perlu ditakutkan? Tinju Thai. Pelatih Wang biasanya tidak sudi memulai dengan jurus tinju Thai. Ji Jinghua ini, kematiannya tidak sia-sia. Santishi ini aneh. Berdiri di sana, seolah menyatu dengan bumi. Tak bergerak seperti gunung. Kenapa mereka berdua tidak bergerak? Kenapa mereka diam saja? Cepatlah. Dia mendesakku untuk menyerang duluan. Tinju Singinya. Apakah hanya bisa bertahan? Tidak bisa menyerang. Kalau kau tidak datang. Aku juga tidak akan pergi. Menyerang belakangan itu lebih kuat. Apa yang mereka lakukan? Nunggu apa lagi? Kenapa mereka berdua tidak menyerang? Belum juga mulai? Ada apa ini? Apa yang kamu tunggu? HMPH, Ji Jinghua. Aku sudah melihat kelemahanmu. Kamu hanya bisa bertahan, dan kemampuan menyerangmu sangat buruk. Benar, kan? Kamu terus menyuruhku maju, tapi kamu tidak mau. Kalau begitu, aku akan melakukan yang sebaliknya. Aku akan melakukan yang sebaliknya. Aku akan menunggumu. Bodoh. Sombong. Sekarang. Ini 1% kekuatan. 1% kekuatan? Ya Tuhan, hebat sekali.
Satu pukulan bisa jadi begini. Dia kan juara tinju. Leluhur memang hebat. Kamu pikir, karena kamu pakai rompi anti peluru, kamu jadi tidak takut? Dia tahu. Ini kartu as terakhirmu, kan? Selanjutnya, 3% kekuatan. Tinju Zuan setengah langkah. Gila. Angkat dia. Berikutnya. Kakak harimau? Kakak harimau baik-baik saja? Baik-baik saja? Dia pakai rompi anti peluru di dalam. Tembus. Dia pakai rompi anti peluru. Tembus. Memalukan. Tak tahu malu. Rompi anti pelurunya sampai tembus. Dia. Dia bukan manusia. Lari. Dia bukan manusia. Lari. Para penonton sekalian, Ji Jinghua hanya pakai 30% kekuatannya, menembus rompi anti peluru. Para penonton, Setahu saya, Tinju Zuan dari tinju 5 elemen singi. daya tembusnya paling kuat. Leluhur memang hebat. Dia menembus rompi anti peluru. Ji Jinghua tak terkalahkan. Mulai hari ini, Aku juga mau belajar tinju singi. 30% kekuatan saja bisa menembus rompi anti peluru. di mana bisa belajar tinju singi? Tinju singi tak terkalahkan. Aku mau belajar guoshu. Tinju 5 elemen singi. Tinju pi adalah elemen logam. Tinju beng adalah elemen kayu. Tinju pao mewakili elemen api. Tinju heng mewakili elemen tanah. Tinju zuan mewakili elemen air. Logam, kayu, air, api, tanah. Bersama-sama disebut tinju 5 elemen. Ini juga dasar dari tinju singi. Namun, Tuan Ji Jinghua telah melatih kelima tinju sederhana ini hingga mencapai puncaknya. Tuan Sang, apakah tinju singi hanya memiliki 5 tinju ini? Ini tidak seperti yang saya bayangkan. Saya kira, di atas ring akan ada pertarungan yang indah, saling serang. Tapi setiap orang hanya satu pukulan. Selain tinju 5 elemen, tinju singi juga memiliki 12 jurus hewan singi. Pepatah kuno mengatakan, Taiji 10 tahun tidak keluar rumah. Singi 1 tahun bisa membunuh orang. Tinju singi sangat terbuka dan kuat. Yang dicari adalah memelihara kesehatan dulu, baru membunuh. Pastikan dia tetap di Daxia selamanya. Kalau kamu tidak menantang. Bagaimana mungkin manusia bisa mencapai tingkat ini? Tubuhnya telah melampaui batas manusia. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, itu bom nuklir berjalan. Kakakku terbunuh, tapi aliansi tinju barat tidak boleh bubar. Kami datang. Ini untuk memberantas Guoshu Huaxia sepenuhnya, bukan untuk membuat Guoshu Huaxia terkenal dan berjaya. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Ji Jinghua keracunan parah, dia pasti mati. Huaxia adalah pasar yang sangat besar. Populasinya banyak. Hanya butuh 3 tahun, setidaknya 100 juta orang akan berasimilasi dengan tinju barat kami. tinju barat hebat. Karate Kyokunku belum tentu tidak bisa masuk Daxia. Kau bantu aliansi tinju barat kami untuk masuk Daxia bersama. Kita bagi rata pasar Daxia. HMPH, baru begitu lumayan. Kalian ingin aku jadi pengkhianat negara? Kalian ingin aku jadi pengkhianat negara? Kau salah bicara. Kami hanya menyebarkan budaya dan peradaban kami. Menyebarkan tinju barat itu palsu. Kalian ingin melakukan hal-hal licik. Setelah menyebarkan tinju barat, kan? Apa imbalannya?
Dulu Huasia, semua orang seperti naga. Semua orang mencintai seni bela diri. Kami memiliki warisan budaya yang mendalam. Berbagai jenis tinju, berbagai jenis kungfu, 100 aliran bersaing. Tidak semudah itu. Kalau begitu, tantang saja satu persatu. Habisi semuanya. Musnahkan 3 aliran internal utama Huasia. Lalu musnahkan juga aliran eksternal Huasia. Tinju Hong, Tinju Chang, Tinju Baji, 12 jurus tendangan pegas, dan juga tinju Fuhu ini. Jika seni bela diri Huasia sampai punah, 10 tahun lagi, tidak akan ada lagi sampah-sampah kuno ini. Hanya ada tinju, kickboxing, Muay Thai, Taekwondo, karate. Kau hampir menghancurkan rencana pemusnahan seni bela diri kami. Hentikan siaran langsungnya. Akhiri pertandingannya. Pertandingan ini dibatalkan. Hentikan siaran langsungnya. Akhiri pertandingannya. Pertandingan ini dibatalkan. Ada apa ini? Ada apa ini? Begitu penonton dan wartawan pergi, serbu. Tidak ada satupun anggota keluarga Ji yang boleh hidup. Siap? Ji Jinghua. Ji Jinghua. Sudah berakhir, seri. Kenapa belum berakhir juga? Aku sudah beli tiket. Kenapa kami disuruh pergi? Tinju Singi dan Tinju Barat seri. Dasar pengecut, menjijikan. Tidak tahu malu. Apa? Hentikan siaran langsung? Halo, kepala stasiun? Mereka semua sudah pergi. Hei, Xiao Liu. Kamu takut? Aku tidak takut. Aku pernah jadi reporter perang. Kalau begitu, kamu tetap di sana. Aliansi Tinju Barat mungkin diam-diam mengincar Tuan Ji Jinghua. Tuan Jinghua keracunan sianida. Tidak akan bertahan lama. Mereka ingin dia mati secara alami. Kepala stasiun, apa yang harus kulakukan? Daxia TV akan membuka kembali siaran langsung global. Biarkan seluruh dunia melihat. Tuan Jinghua, momen puncaknya yang terakhir. Baik, aku mengerti. Letakkan kamera. Lepaskan logo stasiun. Bersembunyi di sudut. Rekam pakai ponsel. Siarkan langsung pakai ponsel. Jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ada yang memperhatikanmu. Taktik ini tidak ada bedanya dengan 100 tahun lalu. Yesins tidak ada bedanya dengan 100 tahun yang lalu. Kakek buyut. Leluhur. Tuan Ji. Tuan Ji, saya reporter dari Huasia TV. Mulai sekarang, saya akan siaran langsung ke seluruh dunia. Sampai Anda tumbang. Siaran langsung sudah dimulai. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada para penonton? Cepat, siaran langsungnya sudah dimulai lagi. Mereka bilang saya keracunan sianida. Saya bisa merasakannya, organ dalam saya cepat sekali rusak. Saya hanya punya beberapa hari lagi. Tuan Jinghua. 100 tahun yang lalu, saya pernah menembus seluruh Eropa. Dan sekarang, saya akan menembusnya lagi. Kali ini, mungkin bukan hanya saya sendiri. Kalian mungkin bisa menghancurkan tubuh fana ini, tapi kalian tidak akan pernah bisa memadamkan semangat di balik tubuh yang rapuh ini. Selanjutnya, di hari-hari terakhir hidup saya akan membuat kalian melihat Guoshu yang sesungguhnya. Itu bukan cuma gaya doang. Guoshu itu adalah sebuah semangat. Kau sampah kecil. Kau sampah kecil, kalian mau aku sendirian mati kena racun di dalam kandang ini. Kalau kalian nggak datang, aku yang pergi. Racun. Dia tahan banget sama racun. Sianida aja nggak mati. Kalau begitu kali ini. Terlalu jahat.
Aliansi Tinju Barat benar-benar kejam. Aliansi Tinju Barat tidak tahu malu. Bawa senjatanya. Idesins It the Signs, sang leluhur datang. S. Tuan Ji, hati-hati. Aliansi Tinju Barat tidak tahu malu. Senjata tradisional lawan 10 orang. Lihat, Tuan Ji menang. Guoshu mengalahkan Tinju Barat. Dia akan datang ke Eropa Utara. Dia akan mencariku. Aku tidak boleh berhadapan dengannya. Aku tidak boleh mati. Aku lebih tidak boleh kalah. Siapkan orang lagi, aku harus menghabisinya. Cepat siapkan pasukan. Jangan sampai dia menemukan tempat ini. Jangan biarkan dia keluar dari Daxia. Pergi. Ya. Ji Jinghua tak terkalahkan. Ada yang ingin memutus warisan Guoshu. Mereka tidak tahu, Guoshu bukan satu jenis. Guoshu adalah kumpulan ribuan jurus tinju Daxia. Gabungan pemikiran ribuan tahun. Tinju Singi bisa menembus dunia. Tinju cangkuan leluhurku juga bisa. Tiket sudah dipesan? Kapan berangkat? 1 jam lagi berangkat. Cepat, nanti ketinggalan. Pertarungan pertama di Asia Tenggara. Senior Ji sudah membuka jalan. Tinju Longhuaku juga harus ikut. Bos, maaf kalau lancang. Bukankah ini perselisihan dunia bela diri? Perselisihan bela diri. Bukankah seharusnya di atas ring? Ji Jinghua adalah master tinju Singi. Kenapa sekarang bahkan pakai senjata seperti pistol? Bukankah itu terlalu rendah? Atasan yang memerintahkan begitu. Takut dia benar-benar keluar dari Daxia. Takut dia benar-benar datang menyerang. Benar? Kalau dia datang menyerang, mereka tidak akan menghadapinya? Kalau tidak dihadapi. Bukankah nanti mereka tidak bisa berkutik lagi? Apa mereka khawatir? Bukan lawan Ji Jinghua? Cukup. Sudah, jangan bicara lagi. Berangkat. Para penonton yang budiman, tiket pesawat sudah dipesan. Kami akan segera naik pesawat. Pemberhentian pertama, Eropa Utara. Menantang salah satu pemimpin aliansi tinju barat, juara dunia tinju, Andrew. That's at the seconds. ID6, kalian berdua, kembalilah. Leluhur, leluhur. Kembalilah. Kakek buyut, kami mengkhawatirkanmu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pergi. Siapa yang mengajarimu tinju? 5 elemen diajarkan oleh kakek. Chal de Signs, Z de Signs, 12 jurus hewan diajarkan oleh ayah. Santishi diajarkan langsung olehmu. Santishi. Hanya satu gerakan sederhana. Mengapa aku harus mengajarimu secara langsung? Akar Taiji adalah Hunyuan Zhuang. Akar Baguas Hang adalah Tang Nibu. Sedangkan akar tinju Singi adalah Santishi.
Tinju Singi, meskipun hanya memiliki 5 jenis tinju yang sederhana, namun dapat berubah tak terbatas. Ingat, semua jurus berasal dari Santishi, termasuk teknik bertarung, teknik membunuh, dan teknik hidup abadi. Berdirilah dalam Santishi. Cat Desigens Z Desigens. Cat Desigens. Ad Desin Z Desigens. Berdiri saja di sini. Berdiri sampai aku mendarat. Baru bisa bangkit di negeri asing. Dengar tidak? Aku ingat, kakek Guihe. Guihe. Ini terakhir kalinya kakek Guihe mengajarimu. Terakhir kali kakek Guihe mengajarimu. Kau harus mengingatnya baik-baik. IATD6Z Desigens. Kepala mendongak ke atas, memiliki kekuatan untuk menembus langit. Tangan mendorong keluar, memiliki kekuatan untuk mendorong gunung. Lidah menyentuh langit-langit mulut, memiliki kapasitas untuk menelan gajah. ZZ Desigens ini adalah 3 dorongan. ZZ Desigens. Kedua bahu harus mengunci, kekuatan mencapai siku. Punggung kaki harus mengunci, kekuatan mencapai tangan. Gigi harus mengunci, langkah kuda berat. Ini adalah 3 kunci. Aku ingat, kakek Guihe. Guihe, berdirilah dengan baik. Leluhur akan berada di atas sana mengawasimu. Kau adalah satu-satunya keturunan terakhir keluarga Ji. Berdirilah dengan baik dalam Santishi ini. Cat D6 ZZ Desigens. Berdirilah sampai akhir zaman ZZ Desigens. Lalu, teruskanlah. Teruskanlah untuk ribuan generasi. Tuan Ji. Cukup memahami balasan. Dan tinju 5 elemen, aku tak bisa mengajarimu lagi. Pahamilah sendiri. Oh, ya ada juga teknik bertarung tinju Singi 3 pepatah ZZ Desigens. Mata harus tajam, hati harus licik, kaki menginjak garis tengah, menusuk ke selangkangan. Begitu banyak hal, leluhur tak punya waktu lagi untuk mengajarimu. Tak punya waktu Leluhur tak untuk punya waktu lagi mengajari. untuk mengajarimu. Tapi aku percaya, kau pasti anak yang cerdas. Kau pasti bisa, bertahun-tahun kemudian memahaminya sendiri. Kau pasti bisa hidup lebih lama dariku. Kau pasti bisa membawa tinju Singi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti aku mengajari kedua putraku. Berdirilah dengan benar. Kaki tidak menancap kuat. Bahkan cara berjalan pun tidak paham. Seperti yang ayahku ajarkan padaku. Jika ingin dihormati di depan orang, maka harus menderita di belakang layar. Jinghua, jika dibilang kamu sama sekali tidak punya bakat bela diri, maka kamu hanya punya cara yang keras. Ayah, aku tahu. Jika orang lain berdiri 3 shichen sehari, maka kamu berdiri 6 shichen sehari. Jika orang lain melakukan tinju 5 elemen 100 kali sehari, maka kamu lakukan tinju 5 elemen 500 kali sehari. Ada yang bilang aku, putra ketiga Ji Jaik, adalah sampah tak berbakat. Aku tidak memintamu untuk membuktikan kepada mereka bahwa kamu bukan sampah. Ayah, aku... Buktikan kepada mereka. Memangnya kenapa kalau sampah? Kamu lebih giat dari mereka. Aku akan melakukannya. Dikatakan bahwa setelah pemberontakan, sudah tidak ada harapan lagi. Mereka juga akan segera memasuki gerbang. Nasib negara adalah tanggung jawab setiap orang. Apalagi aku, seorang praktisi bela diri. Tahun depan kamu masuk militer. Pergi berperang. Ayah, aku pergi? Siapa yang akan melayanimu? Omong kosong. Apa aku masih butuh kamu melayaniku? Tapi... Aduh. Pendiri. Menciptakan tinju Singi. Dan membuatnya berkembang. Dengan tombak di tangan, dia adalah kavaleri. Tanpa tombak, dia adalah infanteri. Sejak dulu, pria yang berlatih bela diri, bukankah untuk memperkuat tubuh, lalu melindungi keluarga dan negara, tapi kamu malah melatih kemampuanmu untuk melayani orang. Leluhur tidak akan setuju. Aku juga tidak akan setuju menyia-nyiakan kemampuan yang bagus. Ayah, bagaimana situasi perang? Setelah pengkhianatan, perang berubah drastis.
Gantung diri di Gunung Mei. Masuk ke gerbang. Sini. Sebenarnya aku tidak pernah memberitahumu. Kamu sebenarnya bukan sampah. Kamu memang tidak terlalu berbakat. Tapi menurutku, kamu lebih giat dari orang biasa. Bukankah ini juga sebuah bakat? Menurutku, ini adalah bakat paling berharga di dunia. Tulangmu tidak bagus, tapi Jinghua, kau lebih cocok berlatih bela diri daripada siapapun. Aku bukan sampah. Waktuku sudah habis. Aku juga hampir tidak sanggup lagi. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ayah akan mengajarimu sekali lagi. Setiap gerakan tinju singi sangat sederhana. Tapi setiap gerakan membutuhkan seumur hidup untuk dipelajari. Saat kau benar-benar menguasainya, kau akan lupa apa itu tinju singi. Jauh pakai tangan, dekat pakai siku. Jauh pakai kaki. Dekat pakai lutut. Ayah, sudah tidak ada? Bagaimana jika tangan dan kakimu tidak bisa bergerak? Bagaimana? Jurus beruang dari 12 jurus hewan singi. Tie Shan Kao. Pakai bahu. Lalu bagaimana jika kedua tangan dan kaki sudah lumpuh semua? Lalu kenapa? Aura membunuh. Lalu kenapa? Habisi dia. Habisi dia. Tuan Jinghua. Cepat panggil bantuan. Cepat. Ambulans benar-benar tidak tahu malu. Tuan. Tuan Jinghua. Tinju singi. Lahir untuk menyerang dan bertarung. Jika keempat anggota tubuh lumpuh total, kita masih punya kepala, leher, dan pinggang. Selama tubuh kita masih bisa bergerak, kita bisa menyerang, kita bisa memukul. Lalu, 12 jurus hewan singi itu, yang meniru gerakan hewan, sebenarnya untuk apa? Menurutku, selama berlatih, itu memungkinkan setiap tulang dan setiap otot di tubuh kita dapat digunakan dengan bebas. Itu memungkinkan setiap bagian tubuh kita menjadi senjata. Bahkan jika kita tidak bisa bergerak sama sekali, kita masih punya mulut. Kita masih punya gigi untuk menggigit. Singkatnya, perang. Tuan Andrew. Bagaimana? Berhasil? Ada kabar kalau Ji Jinghua hancur berkeping-keping. Di bawah senjata modern. Guoshu itu sampah. Cepat atau lambat akan dilindas roda sejarah. Cepat atau lambat akan tersingkir. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebarkan berita. Katakan bahwa aku, Andrew, sudah siap. Aku dan Ji Jinghua saling mengagumi, sangat ingin bertarung dengannya. Tapi dia mati. Aku sangat menyesal. Aku ingin sekali bertarung dengannya secara adil. Lalu? Tunggu. Dia adalah pewaris Guoshu yang terakhir. Sekarang dia mati. Guoshu mati bersamanya. 3 tahun lagi, aliansi tinju barat akan kembali. Saat itu, tidak ada yang akan ingat Ji Jinghua. Menghabiskan belasan magasin. Apa itu Master Guoshu? Matinya tragis sekali, ya? Sekarang kita pergi ke Daxia. Bilang Karate Kyokun adalah yang di dunia seni bela diri terkuat. Seharusnya tidak ada yang akan menentang, kan? Kalaupun ada yang menentang, masih ada yang berani menantang kami?
Pelatih sangat cemas. Ji Jinghua akan mengalahkan seluruh dunia. Taekwondo adalah salah satunya. Dia takut Ji Jinghua datang menantang. Mati saja bagus. Dengan begitu aku bisa terus bilang taekwondoku adalah yang di dunia seni bela diri terkuat. Teruslah berlatih. Kalian beruntung. Bisa belajar seni bela diri terkuat di dunia. Taekwondo. Ya, ya. Siapa kamu? Baguaz Hang Huasia, Dong Wuhu. Kudengar kalian adalah dojo taekwondo terkuat di negara ini. Aku pribadi sangat mengagumi kalian. Jadi aku datang untuk menantang. Kau mau menantang dojo kami? Kata, menantang dojo. Agak tidak sopan. Tapi, kalau mau bilang begitu, silakan saja. Ji Jinghua, pewaris terakhir Guoshu. Dia sudah mati. Apa yang kutakutkan? Bagaimana kalian mau bertarung? Begini saja. Kalian bertiga maju bersama. Atau, saya beri kalian waktu 1 jam. Teleponlah, panggil semua ahli bela diri yang bisa kalian panggil di negara ini. Berapapun jumlahnya. Maju saja bersama. Oh ya, pertarungan biasa yang hanya menyentuh tidak ada artinya. Bagaimana kalau kita pertaruhkan nyawa kita? Bertarung habis-habisan. Sedikit berdarah, pertarungan hidup mati. Maksud saya, kalian mati di tangan saya, atau saya mati di tangan kalian. Orang Daxia, kau menghina kami. Jangan marah, jangan marah. Oh ya. Kalian mau pakai senjata tajam untuk pertarungan hidup mati ini, atau tangan kosong? Saya tidak perlu senjata. Benda aneh-aneh begini. Apa daya rusaknya? Habisi dia. Bunuh dia. Lama tak beraksi, sampai kucing anjing pun berani naik ke leher dan buang air sembarangan. 100 tahun lalu, kalau bukan karena ayah memintaku untuk menjaga diri di masa-masa sulit itu, dan tidak keluar, orang yang mengalahkan seluruh dunia itu masih akan menjadi Ji Jinghua. Pasti aku, Dong Wuhu. Mau bicara 1000 kali pun. Meski aku tak mengakuinya secara lisan, tapi dalam hati aku sudah sangat mengaguminya. Ji Jinghua, kita seangkatan, tapi aku rela berduka dan memanggilmu sebagai Shifu. G. Siapa itu? Siapa itu? Aku Chen Qianwei, penerus tinju Longhua Daxia. Kudengar tempat ini adalah tempat tersulit di Asia Timur Raya. Aku tak percaya tahayul. Motot mau coba-coba. Kalau sudah datang, jangan harap bisa pergi. Tidak ada niat pergi, hidup dan mati sudah biasa. Kalau tidak puas, lawan saja. Kalau begitu, aku duluan. Aku duluan. Aku duluan. Aku duluan. Bukankah tadi kamu yang duluan? Sekarang giliranku. Begini saja. Aku melawan 4 orang sama sekali tidak seru. Cari lagi 40 orang, petarung hebat sepertimu. Aku sangat mengagumi Muay Thai. Aku benar-benar ingin merasakan, dikeroyok oleh Muay Thai kalian. Perasaan itu. Baiklah, baiklah. Kalian boleh pakai senjata. Kami tangan kosong. Kenapa? Tidak puas? Kalau begitu, senjata tidak terbatas. Bagaimana? Asalkan bukan pesawat atau meriam, AK, senapan, peluncur roket, semua boleh. Kami sudah membuat kelonggaran yang sangat besar. Kelonggaran terbesar dari saya. Jumlah kalian tidak terbatas, senjata tidak terbatas. Aku akan menutup mata. Dan 1 tangan. Sekarang sudah bisa, kan? Cari mati ya.
Pergi dan hancurkan tempat lain. Tidak punya etika bela diri. Benar-benar pakai AK? Bukan kamu yang bilang? Aku kira, mereka juga punya harga diri. Diam saja kena beberapa tembakan. Kenapa tidak bunuh kamu saja? Aduh, tolong lihatkan aku. Apa ususku keluar? Dingin sekali. Tuan Andrew, bagaimana persiapannya? Konferensi pers sudah siap. Naskah pidatoku? Sudah siap juga. Inti utamanya adalah berpusat padamu. Tentang kekagumanmu pada Ji Jinghua. Sangat ingin melawan dia. Ada masalah? Kalau aku bilang begitu, orang lain akan mengira aku tidak bisa mengalahkan Ji Jinghua. Tapi dia sudah mati. Aku merasa kasihan. Tidak akan bertemu lawan selevel lagi. Aku mengerti. Aku akan segera merevisinya. Ji Jinghua. Sinyalnya putus? Kehilangan kontak? Dia sudah mati. Dia tidak akan mati. Ji Jinghua pasti masih hidup. Tidak mungkin dia masih hidup. Dia tertembak puluhan kali, meskipun dia sudah tiada. Kedua tangannya hancur. Tapi di hatiku, dia akan hidup selamanya. Belajar tinju. Belajar tinju. Belajar tinju Singi. Belajar tinju. Ayo belajar tinju. Teruskan. Teruskan warisan Ji Jinghua. Leluhur. Begitu banyak yang diwariskan. Harus diteruskan. Rencana Aliansi Tinju Barat adalah memusnahkan Guoshu. Dalam 10 tahun, mereka ingin semua orang melupakan. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah mewarisi jubahnya. Agar semua orang tidak akan pernah melupakan. Menir, sudah pasti dia mati? Menir, pembunuh itu bilang dia ditembak puluhan kali. Pasti tidak ada yang selamat. Sekarang sudah pasti dia mampus. Aku bisa pergi ke Daxia dan berkuasa. Selama tidak ada Ji Jinghua, siapa yang bisa menghentikanku? Adakan konferensi pers, katakan bahwa karate Kyokunku akan menantang para ahli Guoshu Daxia. Awalnya aku menunggu Ji Jinghua. Tak disangka, dia bahkan tidak bisa keluar dari Daxia. Gawat. Siaran langsungnya sudah dimulai. Mereka terus menyiarkannya di Hwasia TV. Bukankah sudah kubilang untuk mematikannya? Reporter itu menyiarkannya secara diam-diam dengan ponselnya. Kami baru mengetahuinya. Itu berarti, tindakan pembunuh itu, semuanya disiarkan langsung? Ya. Sialan. Tidak bagus. Jika cara kotor kita disiarkan langsung, opini publik akan benar-benar menghancurkan aliansi Tinju Barat. Sial. Apa yang dilakukan Wang Anlong? Apa dia bodoh? Bagaimana bisa dia membiarkan orang menyiarkan secara diam-diam? Gawat. Ji Jinghua hidup kembali. Apa katamu? Hidup kembali? Dia sudah tiba di Eropa. Juara tinju Andrew sudah dia habisi. Tidak mungkin. Dia kena puluhan tembakan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Apa dia manusia? Dia bilang di siaran langsung, Anda yang berikutnya. Jika Anda tidak datang, dia yang akan datang. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana kamu menyetir? Hantu. Andrew sudah ditemukan. Para penonton, Tuan Ji sudah tiba di Eropa. Siaran langsung resmi dimulai. Lari, putar balik, cepat. Tidak bisa lari. Oh, sial. Berhenti. Mana orangnya? Cepat ambil pistol. Aku tidak berani. Sialan. Dia terluka parah. Apa yang kutakutkan? Cepat.
Cepat ambil pistol. Pergi. Kau sudah seperti ini, kedua tanganmu sudah tidak ada, masih saja berlagak pahlawan. Kehilangan kedua tangan? Aku masih bisa menghabisimu, pendiri tinju barat. Andrew, hari ini, kau akan segera mati. Kau bisa bicara bahasa Inggris? 100 tahun yang lalu, aku mengalahkan leluhurmu. Aku mempelajarinya saat itu. Kau cari mati. Ah, kau cari mati. Kau. Dia sudah kehilangan kedua tangannya. Meskipun punya jurus lincah, dia bukan tandinganku. Ayo. Dibandingkan leluhurmu, kau terlalu lemah. Hah? Giliran aku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia punya kekuatan seperti ini? Tidak lari? Aku akan menghormatimu sebagai pria sejati. Tuan Ji, hati-hati di belakang. Mati kau. Tuan Ji, hati-hati di belakang. Mati kau. Bukan aku. Daya hidupnya. Kenapa begitu kuat? Apa dia masih manusia? Dia. Pukul dia. Cepat habisi dia. Bagaimana kalau tanganmu dan kakimu tidak bisa bergerak lagi? Apa yang harus dilakukan? Jurus beruang dari 12 jurus hewan singi Tie Shan Kao. Tidak. Tidak. Tuan Ji. Tuan Ji. Tuan Ji, bagaimana keadaanmu? Aku akan membawamu pulang. Pulang? Sebenarnya kamu bukanlah sampah. Kamu lebih cocok berlatih bela diri daripada siapapun. Benar-benar orang yang luar biasa. Kamu bahkan tidak bisa melakukan santishi dengan benar. Untuk apa berlatih tinju singi? Ayahku akan bertindak. Seharusnya aku yang berbakti padamu. Ji Jinghua. Tuan Ji. Kita. Para praktisi bela diri. Bagaimana kita bisa pulang? Tuan Ji, tahan, nak. Bertahanlah. Nak. Lo lagi live ya? Pada nonton gue semua? Iya, pada nonton Bapak. Pada nonton Bapak semua. User HP 123455678. Semuanya lagi nonton Bapak. Tuan Ji, tolong bertahan. Orang-orang pada nonton Bapak semua. Sini, arahkan ke aku. Mau gue bicara. Kak, next time.
User HP User HP 9527 follow. User HP anjing. Jangan pandang remeh. Walau kini aku kehilangan kedua tangan dan satu kakiku hancur. Walaupun sekarang bergerak sedikit saja sangat susah. Tuan, masih ada beberapa orang yang belum aku hajar. MA, aku gak kuat berdiri. MA, aku gak kuat berdiri. MA, aku gak kuat berdiri. Kalau gak bisa berdiri, ya tetap harus berdiri. Sekarang aku sudah tidak bisa bergerak. Kakek buyutmu masih ada yang mau disampaikan. Masih ada urusan yang belum selesai. Baik. Aku akan tunggu kalian di sini. Kalau kalian gak datang, aku yang akan datang. Tuan. Tuan Ji. Bertahanlah. Tuan Ji. Bertahanlah. Namanya akan terukir di seluruh Daxia. Di semua arena oktagon. Jangan lupakan namanya. Bertahanlah. Bertahanlah. Tuan Ji. Pergilah dengan tenang. Tinju Singi abadi selamanya. aliansi tinju barat bisa bangkit kembali. Lalu bagaimana denganku? Aku orang Daxia. Kali ini, semua orang tahu aku, Wang Anlong, adalah pengkhianat negara. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana kau menyetir? Kat Long. Ada. Orang menghalangi jalan. Siapa yang berani menghalangi jalan? Berani menghalangi jalan Wang Anlong. Tidak mau hidup lagi, ya? Dari mana datangnya si imut ini? Derita Anda sangat dalam. Lautan penderitaan tak berujung. Bertobatlah. Bertobat apanya? Tuan Ji yang tua itu sudah lama mundur dari dunia persilatan bertahun-tahun, tidak ikut campur urusan persilatan. Kalian berulang kali, terus-menerus memaksanya. Membunuh kedua putranya, membunuh cucunya, bahkan membunuhnya. Sekarang, garis keturunan Ji hanya menyisakan seorang anak yang belum genap 8 tahun. Namanya Gui He. Gui He? Biksu, kau terlalu ikut campur, ya? Saya hanyalah seorang biksu pertapa dari kuil biasa di bawah puncak Velai. Orang-orang hanya tahu makan vegetarian, membaca sutra. Mereka tidak tahu bahwa yang saya latih bukanlah Zen, melainkan Tantra. Dermawan. Biksu. Kau tahu apa itu Tantra? Jika kau tidak segera pergi, aku akan menembat. Biko Chen Bimu Chen Zutong Shen 72 jurus hebat ini adalah aliran rahasia. 72 jurus hebat ini adalah aliran rahasia. Ini? Bagaimana mungkin? 72 jurus hebat. Apa kau masih manusia? Bagaimana? Amitabha, Dermawan Ji, obsesimu bisa kau lepaskan sekarang. Keinginanmu yang lama, aku akan membantumu menyelesaikannya. Kau bilang jika mereka tidak datang, kau akan pergi. Sekarang kau tidak bisa pergi, aku akan pergi untukmu. Guru, mengapa Anda harus turun tangan sendiri? Biarkan aku saja yang pergi. Dendam Ji Jinghua harus aku yang membalasnya. Kau belum cukup pantas. Aku tidak cukup pantas? Hanya pemimpin seni bela diri dari setiap aliran yang pantas. Lihat, mulai hari ini, Guoshu benar-benar hidup kembali. Tinju Beng bagai panah. Pukulanmu lembek begini. Mana mirip panah? Mama, aku. Diam. Ajaran leluhur. Mantra itu. Sudah kau lupakan? Tidak. Membunuh orang seperti berjalan, memukul orang seperti menggantung lukisan. Antara maju dan mundur, di setiap pukulan dan tendangan, setiap pukulan harus menembus. Tangan mendorong keluar, punya kekuatan mendorong gunung. Kepala mendongak ke atas, punya kekuatan menembus langit. Lidah mendongak ke atas, punya kapasitas menelan gajah. Mata harus tajam, hati harus runcing. Kaki menginjak tanah, sang kanan menusuk. Tinju Beng bagai pedang, tinju Pao bagai bor, tinju Zuan bagai air. Tinju Beng bagai tanah. Membunuh orang seperti berjalan, memukul orang seperti menggantung lukisan. Kalau kalian tidak datang, aku yang akan datang. Hah? Hancurkan dia lagi. Cepat, 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 kemari. Dia datang. Lindungi aku baik-baik. Meneer, Ji Jinghua sudah meninggal 5 hari yang lalu.
Dia tidak akan datang lagi. Tidak. Dia tidak meninggal. Dia tidak bisa mati. Keracunan sianida tidak membuatnya mati. Luka parah tidak membuatnya mati. Ditembak puluhan kali tidak membuatnya mati. Ditabrak mobil sampai terpental pun tidak membuatnya mati. Dia benar-benar datang. Dia tidak bisa mati. Kau juga sudah lihat siaran langsungnya. Dia benar-benar sudah mati. Tidak. Aku selalu merasa dia belum mati. Daya tahannya sangat kuat. Sampai menakutkan. Sini. Mendekatlah sedikit. Aku takut. Apakah Karate Kyokun benar-benar yang terkuat? Guru sampai ketakutan. Oleh orang yang sudah mati 5 hari. Sampai tidak berani sendirian. Tapi dia jelas-jelas sudah mati, kan? Aku tetap merasa dia belum mati. Dia sedang dalam perjalanan. Anda juga sudah lihat siaran langsungnya. Dia benar-benar sudah mati. Suara langkah kaki. Kalian dengar? Suara langkah kaki. Anda berhalusinasi. Dia benar-benar datang. Tidak. Guru kalian tidak salah. Aku datang. Siapa kau? Daxia. Taiji Chen. Chen Xiaofeng. Semua orang menertawakan Taijiku yang lambat. Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian semua. Seperti apa? Taiji pembunuh itu. Ji Fengyun. Ji Fengyu. Ji Baisui. Tuan Jinghua. Hari ini, kalian semua, dengarkan raungan naga ini. Ayo. Tiga aliran internal Daxia. Tinju Singi kuat tak tertandingi. Taiji lembut seperti air. Dan semua orang bilang Baguaz Hangku licik. Hahaha. Hari ini, kalian semua akan melihat hal baru. Aku akan tunjukkan pada kalian Baguaz Hang naga berkelana yang berbeda. Ayo.